Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama aku, Novia Rahmadani, mahasiswi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. Seperti biasa, pastinya di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru lagi tentang sejarah. Sejarah apa lagi ya kira-kira yang mau kita kupas? Nah, kita akan bahas soal sejarah maritim dan perdagangan. Lebih spesifiknya tentang sebuah pelabuhan yang ada di kota Bengkulu, yaitu Pelabuhan Pulau Bai. So, video kali ini kita beri judul Pelabuhan Pulau Bai, Gerbang Perdagangan Maritim Kota Bengkulu dari Masa ke Masa. Let's see! Sebelum masuk ke pembahasan inti, ada baiknya kita pahami dahulu sekelumit tentang sejarah maritim dan perdagangan. Jadi, maritim dan perdagangan merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain, terutama di Indonesia sebagai negara kepulauan sekaligus penghasil rempah komoditas unggulan yang laku keras di pasar internasional. Posisi strategis yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik telah menjadikan Indonesia sebagai persimpangan penting di jalur perdagangan laut internasional, yang menarik kedatangan pedagang-pedagang asing sejak masa lampau. Banyak kerajaan klasik yang tumbuh dengan basis ekonomi perdagangan maritim dan berkembang pesat dari masa ke masa, seperti Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore, dan masih banyak lagi. Kerajaan di tiap-tiap pulau ini menghasilkan komoditas unggulan seperti lada, pala, beras, dan cengkeh yang kemudian diperdagangkan di sektor maritim. Warisan budaya maritim ini masih dipelihara oleh masyarakat Indonesia dan memainkan peran pentingnya dalam ekonomi global. Saat ini, Indonesia terus memaksimalkan potensi ini untuk menjadi salah satu poros kekuatan maritim dunia. Jadi, lanskap dari sejarah maritim dan perdagangan ini menyoroti bagaimana peran penting laut yang tidak hanya sebagai jalur transportasi, tetapi juga memuat aktivitas ekonomi dan interaksi masyarakat pesisir dengan dunia luar. Warisan, budaya, dan pengaruh maritim ini tidak hanya hidup di masa lampau, tetapi masih berkembang hingga saat ini. Nah, kali ini kita akan fokus ke sejarah maritim di salah satu pelabuhan yang ada di kota Bengkulu. Tapi sebelumnya kita kenali dulu nih gimana kota Bengkulu dalam arus sejarah Indonesia. Jadi, kota Bengkulu ini kaya akan sejarah guys. Nggak sedikit jejak-jejak peninggalan sejarah yang dapat kita temui di kota Bengkulu sejak zaman kerajaan, kolonial, hingga kemerdekaan. Salah satu kerajaan yang pernah ada di kota Bengkulu adalah Kerajaan Selebar, sebagai kerajaan lokal yang tumbuh di wilayah pesisir barat dan memiliki pelabuhan kuno yang aktif pada masanya. Selain itu, sebelum dikuasai oleh Belanda, Bengkulu merupakan wilayah jajahan Inggris. Dibuktikan dengan keberadaan Benteng Marlborough sebagai pusat pertahanan dan administrasi Inggris yang berjarak kurang lebih 100 meter dari wilayah pantai. Hingga akhirnya, melalui Traktat London tahun 1824, Bengkulu kemudian jatuh ke tangan Belanda. Selain itu, beberapa peninggalan sejarah lainnya seperti Rumah Pengasingan Soekarno, Rumah Fatmawati, dan lain sebagainya yang menjadi simbol sejarah dan budaya dari kota Bengkulu. Dari sini dapat kita pahami bahwa kota Bengkulu memiliki akar sejarah yang kuat sejak dulunya. So, bagaimana dengan Pelabuhan Pulau Bai? Mari kita kupas. Pada masa awal, pelabuhan tua dari cikal bakal Pelabuhan Pulau Bai berlokasi di sekitar wilayah Kampung Cina saat ini, yang merupakan dermaga singgah kapal-kapal niaga pada zaman dahulu. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan kuno zaman Kerajaan Selebar yang bernama Pelabuhan Tapak Padri. Dibangun oleh pemerintah kolonial Inggris di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Stamford Raffles pada tahun 1807. Lokasinya sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough. Hingga pada tahun 1978, Pelabuhan Tapak Padri ini ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak.
Akhirnya dipindahkanlah ke lokasi pelabuhan Pulau Bae saat ini di pertengahan Orde Baru pada masa Presiden Soeharto. Sedangkan lokasi pelabuhan Pulau Bae saat ini dahulunya merupakan sebuah kolam yang kemudian menyatu dengan laut akibat terjadinya gempa bumi. Pelabuhan Pulau Bae memiliki akar sejarah yang berkaitan erat dengan era kolonial, di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Bengkulu sempat diperebutkan oleh Inggris dan Belanda, hingga akhirnya jatuh ke tangan Belanda melalui Traktat London tahun 1824. Hal ini tak lain dikarenakan potensi besar dan posisi strategis wilayah Bengkulu. Pada masa itu, pelabuhan memainkan peran penting sebagai jalur distribusi hasil bumi ke dunia internasional. Pelabuhan Pulau Bae saat ini berada di bawah pengelolaan PT Pelindo Regional 2 Bengkulu. Dengan luas mencapai 1.180 hektar, Pelabuhan Pulau Bae merupakan pusat aktivitas distribusi yang terhubung langsung ke berbagai wilayah di sekitar Provinsi Bengkulu. Secara geografis, Pelabuhan Pulau Bae terletak di pesisir barat Sumatera, menjadikannya strategis dan menghubungkan wilayah Indonesia bagian barat dengan pasar internasional. Pelabuhan ini mendukung aktivitas ekspor-impor melalui dua dermaga, yakni Dermaga Nusantara Lama dan Dermaga Nusantara Baru. Pelabuhan Pulau Bae memiliki 3 pelayanan, yaitu layanan kapal, layanan kargo, dan layanan tambahan. 80% dari layanan kargo Pelabuhan Pulau Bae merupakan kargo curah kering seperti batu bara, cangkang sawit, karet, dan lain-lain. Sisanya merupakan kargo curah cair seperti CPO, aspal, dan BBM. Posisinya yang strategis menjadikan Pelabuhan Pulau Bae berpotensi menjadi gerbang perdagangan maritim bagi wilayah barat Sumatera yang mendukung konektivitas internasional. Selain menjadi penggerak ekonomi, Pelabuhan Pulau Bae juga memberikan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. Banyak penduduk yang bergantung pada aktivitas pelabuhan baik secara langsung seperti menjadi buruh angkut, operator, atau tenaga kerja logistik dan bongkar muat, maupun secara tidak langsung seperti pedagang kecil, transportasi lokal, catering, dan akomodasi yang mendukung aktivitas pelabuhan. Selain itu, PT Pelindo Regional 2 Bengkulu bersama pemerintahan daerah setempat terus mengupayakan revitalisasi dan meningkatkan program CSR atau Corporate Social Responsibility bagi masyarakat sekitar, seperti perbaikan infrastruktur sekolah dan pembangunan fasilitas umum. Kedepannya, Pelabuhan Pulau Bae berpotensi besar untuk mendukung visi Indonesia menjadi salah satu poros maritim dunia. Dengan pengembangan terbarukan di bawah kelola PT Pelindo Regional 2 Bengkulu, pelabuhan ini terhubung dengan wilayah-wilayah hinterland. Selain itu, melalui beberapa kontribusinya, seperti peningkatan ekspor komoditas andalan, dukungan konektivitas antar wilayah baik skala nasional maupun internasional, pengembangan fasilitas modern, penerapan teknologi digital, dan optimalisasi pengurangan ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia akan mengantarkan Pelabuhan Pulau Bae menjadi salah satu pilar penting bagi perkembangan maritim Indonesia di masa-masa yang akan datang. Oke, sekian dulu bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.